Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam perkuliahan Sistematika Mikrobia. Pada kegiatan kali ini kita akan melakukannya secara online di pertemuan yang ketujuh, yang mana pertemuan ini seharusnya disampaikan sebelum UTS dilakukan. Pertemuan yang ketujuh ini membahas tentang pohon filogenetik. Oke, mungkin teman-teman sudah sering ya melihat gambar-gambar yang ada di layar PPT kali ini ya. Jadi ini ada pohon filogenetik atau pohon filogeni ya. Kemudian ada bentuk-bentuk yang seperti kotak-kotak bercabang seperti ini ya. Ya, itu sama. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Oke, yang pertama adalah terminologi ya, atau definisi pengertian istilah. A clade monophyletic group atau natural group is a group of organism that are monophyletic ya. Jadi clade atau grup kelompok itu adalah kelompok organisme yang dia itu berasal dari satu nenek moyang yang sama ya, berbagai satu common ancestor gitu, berdasarkan lineal ya atau garis waktu begitu. Kemudian ada kladogenesis. Kladogenesis itu adalah makhluk hidup atau organisme yang secara evolusionary atau secara evolusi dia itu split atau memisah dari nenek moyangnya, yang kemudian dia menjadi dua spesies yang berbeda yang nanti akan membentuk suatu clade atau membentuk suatu percabangan ya. Jadi di sini kalau gambar ya, itu burung, kemudian dia akan membentuk suatu percabangan yang burung itu berbeda. Berbedanya apa ya? Kalau di sini itu gambarnya ada ekornya yang menjuntai gitu. Nah, kemudian ada monophyletic ya. Monophyletic itu adalah takson yang mencakup sekelompok organisme yang berasal dari satu leluhur ya. Jadi leluhurnya bersama seperti di gambar ya. Monophyletic itu dalam satu rangkaian warna abu-abu ini, mereka berasal dari satu kelompok yang sama. Kemudian ada polyphyletic, itu takson yang terdiri dari organisme yang tidak terhubung yang berasal dari lebih dari satu leluhur ya, seperti E dan G ini berkerabat tapi tidak satu leluhur ya. Ini dari C dan F, tapi ditarik jauh itu dari B atau dari A, mereka satu leluhur. Sedangkan paraphyletic ya, takson yang mencakup leluhur yang bersama yang paling baru. Ini J dan K itu berkerabat dengan I, ini berasal dari A gitu ya. Dan dalam satu gambar itu bisa terbentuk monophyletic, polyphyletic, dan juga paraphyletic. Nah, kemudian ada plesiomorphy ya, atau keadaan yang dipertahankan oleh sebuah takson dari leluhurnya. Nah, kalau kita lihat di gambar sebelah kanannya, itu dia mempunyai warna hitam sampai kepada keturunannya itu tetap dipertahankan. Kemudian ada simplesiomorphy, itu adalah kondisi ketika dua atau lebih takson yang tidak saling terhubung, ya. Misalnya ini tidak terhubung. Kenapa tidak terhubung? Karena masing-masing mempunyai nenek moyang yang kemudian dia berbeda-beda. Kemudian ada apomorphy ya, itu adalah novel karakter atau karakter state yang dia evolve ya, berkembang dari ancestor atau dari nenek moyang. Misalnya ini, nenek moyangnya warnanya hitam, untuk individunya dia berwarna putih ya, itu namanya adalah apomorph. Kemudian ada synapomorph, adalah apomorfi yang kemudian dibagi oleh dua atau lebih takson. Nah, itu diduga karena mempunyai leluhur yang baru, leluhurnya berbeda. Nah, kalau tadi ini langsung berasal dari satu yang hitam, ini dia leluhurnya berasal dari sesuatu yang putih, namanya synapomorph ya. Lalu ada homologi, adalah karakter yang dimiliki bersama, yang berasal dari nenek moyangnya atau leluhurnya. Nah, kalau homoplasi itu adalah karakter yang konvergen atau tersebar, sifat karakter yang menyebar, ditunjukkan oleh warna takson yang putih ini ya, yang hitam itu menghasilkan warna putih,
atau hitam menghasilkan hitam, hitam menghasilkan putih. Oke, kemudian ada klados ya. Klados itu dalam bahasa Yunani ya, artinya adalah cabang. Jadi kladistika itu adalah klasifikasi organisme berdasarkan hubungan filogenetik, ya, kemudian evolusi, dan berdasarkan dari adanya kesamaan leluhur atau nenek moyang ya. Jadi bukan berdasarkan sifat yang diamati ya. Kalau yang diamati kemarin filogenetik ya. Nah, klasifikasi kladistik atau filogenetik itu didasarkan pada filogeni organisme yang terlibat dan bergantung pada percabangan filogenetiknya. Organisme itu yang ditempatkan dalam satu kelompok, maka kita sebut sebagai klad ya. Tadi sudah kita lihat kladnya. Kemudian klad tidak mempertimbangkan persamaan atau perbedaan ya. Kemudian tapi diambil dari garis evolusinya. Taksonomi kladistik menjunjung tinggi asal monofiletik ya, dari kelompok organisme yang berbeda dari leluhur yang bersama. Nah, untuk sejarahnya ya, jadi analisis kladistik ini awalnya digunakan oleh sekolah taksonomi yang ada di Jerman, yang digunakan seorang ahli entomologis ya, ahli serangga. Ini ada Willy Hennig ya, gambarnya yang sebelah kanannya, yang kemudian dia membuat suatu sistematik, filogenetik sistematik ya. Nah, kemudian dia dikenal sebagai bapak kladistik ya. Nah, kemudian itu digunakan oleh Peter Chalmer, yang digunakan untuk memisahkan atau mengklasifikasikan burung ya. Istilah cloud ya, itu pertama kali dikenalkan oleh Julian Huxley yang dikenalkan ya tahun 1958. Kemudian kladistik sendiri dianalisis oleh Willy Hennig ya. Tadi dia adalah sebagai bapak taksonomi ya. Kemudian ada kladogram ya. Kladogram itu berasal dari kata klados dan gram. Gram itu adalah karakter, klados itu adalah cabang ya. Jadi cabang-cabang yang didasarkan pada karakter. Nah, kladogram itu bukan pohon evolusi ya, karena tidak menunjukkan bagaimana leluhur itu mempunyai hubungan dengan keturunannya ya. Meskipun telah banyak berubah. Kladogram itu menggunakan garis-garis bercabang sebagai arah dan berakhirnya sebuah klad. Ada beberapa bentuk kladogram, diantaranya seperti garis yang bercabang, ya, yang mana kalau garis itu ditarik maka akan menunjuk pada satu titik yang kita sebut sebagai root. Titik percabangan itu mewakili leluhur ya. Nah, leluhur itu ya, itu memberikan petunjuk tentang urutan bagaimana evolusinya terjadi, atau mungkin adaptasinya, narasinya, kemudian pengurutan DNA dan RNA-nya, serta filogenetik dan komputasinya. Nah, bagian dari kladogram yang pertama ada root. Root itu di sini adalah common ancestor ya, atau nenek moyang ya, atau induk pertama. Kemudian ada nodus ya. Nodus itu adalah bagian yang ditandai dengan titik percabangan. Kemudian ada klad. Klad itu adalah cabang itu sendiri. Kemudian ada branch ya. Branch itu adalah cabang, dan takson atau outgroup. Outgroup itu biasanya menggunakan organisme yang mempunyai kekerabatan paling jauh ya. Nah, kalau kita lihat di gambar ini ada rootnya ya. Kemudian ini ada percabangannya. Ini ada nodus, titik percabangan. Ini adalah klad atau branch. Nah, ini adalah outgroup. Kemudian how to read a cladogram ya. Bagaimana cara kita membaca cladogram ya. Jadi gambar di samping ya, itu menunjukkan adanya hubungan kekerabatan antara 4 kelompok ya, atau 4 relatif di situ, yang ternyata berasal dari satu ancestor ya, atau berasal dari satu nenek moyang yang sama.
ini adalah pas ya, semakin ke sana, ke arah sana itu semakin terkini ya. This diagram show a relationship between four relative. This relative share common ancestor and the root of the tree ya. Jadi dia mempunyai satu nenek moyang yang sama gitu, yang ada di bagian bottom of tree atau kita sebut sebagai rootnya. Nah, pemisahan antara 1, 2, 3, dan 4 ini kita sebut sebagai spesiasi atau terbentuknya spesies yang baru. Oke, ini ada branch point ya. Jadi ada takson A, takson B, takson C. Nah, antara takson B dan takson C itu ada sister taksa, yang mana kemarin pas praktikum kita sering menemukan sister taksa ini ya. Kemudian ada branch point di mana lineage itu diverse ya. Kemudian ada ancestral lineage ya. Ada basal takson. Basal takson itu tadi adalah outgroup ya. Outgroup itu yang mempunyai perbedaan paling signifikan. Oke, ini ada beberapa variasi ya, bentuk dari pohon. Meskipun bentuknya bermacam-macam, ini sebenarnya menunjukkan sesuatu yang sama ya. Cuma bentuknya saja yang bervariasi. Nanti ketika teman-teman sudah praktikum menggunakan mega, nah nanti bisa mengubah bentuknya menjadi macam-macam seperti ini. Ini ada bentuk lainnya ya, ada star tree, ada fully resolved, ada partial resolved, seperti itu. Nah, kemudian ada klasifikasi kladistik ya. Dalam evolusi suatu takson ya, urutan jenis dapat dilihat dalam periode waktu tertentu yang kemudian kita sebut sebagai lineage atau garis keturunan. Jika dimulai dari takson terbaru dan menelusurinya kembali ke garis keturunan, artinya kembali ke root atau ke cabang besarnya, maka kita bisa melihat garis keturunannya. Nah, kladistik atau filogenetik ini didasarkan pada filogeni organisme yang kemudian terlibat dan bergantung pada percabangan filogeni. Oke, ini kita skip saja. Oke, kladogram dan pohon filogenetik atau yang kemudian kita sebut pilogram ya. Baik kladogram maupun pohon filogenetik itu adalah diagramatik representatif ya, atau pembuatan gambar ulang yang memudahkan dalam melakukan analisis filogenetik. Baik kladogram maupun pilogram itu menunjukkan hubungan antara berbagai kelompok organisme. Karakter yang digunakan dalam kladogram dan pohon filogenetik itu sama, melibatkan proses konstruksi yang sama, namun kladogram sering dianggap sebagai langkah awal menuju pembuatan pohon filogenetik. Ini adalah perbedaan kladogram dan filogenetic tree atau pilogram ya. Ini bisa dipelajari. Nah, kemudian ada kladogram, pilogram, ada penogram ya. Nah, kalau kladogram itu illustrate evolutionary relationship ya, jadi menggambarkan hubungan kekerabatan ya. Kalau pilogram itu illustrate relationship of organism with branch length proportional time or similarity. Kalau pilogram itu menggambarkan kekerabatan berdasarkan similarity atau persamaan ya. Nah, kalau penogram itu illustrate relative amount of similarity or difference. Nah, kalau penogram itu menggambarkan dari adanya persamaan dan perbedaan, itu penogram. Lalu kemudian ada root dan unroot tree ya. Jadi kalau root tree itu nodusnya itu bisa punya cabang, kalau unroot itu enggak ada cabangnya ya. Jadi kalau kita lihat gambar, nah ini kalau unroot itu seperti ini, enggak ada akarnya. Jadi kalau kita ambil titik di root ini, kemudian kita tarik lurus ke bawah ya, seperti benang ya.
Kalau kita tarik ke bawah, itu akan ada satu titik yang paling bawah. Nah, titik terbawah atau root ini yang nantinya bisa kita jadikan sebagai titik nenek moyang atau ancestor. Nah, ada dua macam ya root tree ya. Bisa ditambahkan dengan outgroup ya. Nah, outgroup ini biasanya mempunyai sifat yang jelas berbeda ya. Nah, kalau kita lihat gambar yang paling atas ya. Itu di sini ada gambar hewan seperti kuda, singa, kelinci dan burung. Kesimpulannya apa? Jadi kesimpulannya yang bagian paling atas itu isinya adalah mamalia semua. Nah, yang bawah ya outgroup itu isinya adalah eh Aves yang mana mempunyai sifat yang paling berbeda. Jadi ketika kita membuat outgroup itu dipastikan outgroup itu mempunyai sifat yang karakter paling berbeda, gitu ya. Ini gambar rootnya, ya. Ini adalah referensinya. Oke, terima kasih. Silahkan teman-teman mempelajari ulang untuk materi yang sudah dibagikan. Jika ada pertanyaan, bisa kita lanjutkan di grup kita. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.